Nuwun, sedulur semua. Sugeng pepanggihan kalih kula Tubagus Purnama dari Yogyakarta. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dan yang terutama dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, terima kasih atas dukungannya yang diberikan sedulur-sedulur semua kepada saya, terutama untuk perkembangan channel ini dengan like, subscribe, dan komennya. Semoga panjenengan selalu tetap mendukung channel ini agar dapat berkembang dan memberikan wawasan dan pandangan yang baru kepada panjenengan. Terima kasih semua. Dan untuk video kali ini saya ingin membahas tentang masa kegelapan yang akan datang. Dan ini bukan omong kosong. Di belahan bumi Eropa, terutama di Inggris, di Jerman, sudah banyak demonstrasi, sudah mengalami masa-masa krisis yang dikatakan bahwa besok itu di samping krisis moneter juga krisis ekonomi. Bahkan diprediksi lebih berat daripada krisis ekonomi 98. Nah, apa saja yang terpengaruh oleh krisis ekonomi besok itu adalah: pertama, industri real estate, otomotif, kemudian produk-produk konsumtif, produk-produk sekunder akan berpengaruh dan menjadi sebuah gambaran bahwa besok itu akan ada PHK besar-besaran. Jadi akan banyak pengangguran di negeri kita ini. Lalu tindakan apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi krisis tahun 2023 ke depan? Yang pertama, kalau panjenengan buruh, pegawai kantor, terutama di bidang-bidang yang saya sebutkan tadi, segeralah mencari inovatif. Belum terlambat. Bukalah peluang usaha di sektor pengolahan pangan. Banyak sekarang yang beralih ke pedagang, misalnya yang ringan saja, cilok atau mie, yang ringan-ringan, pedagang gorengan. Itu justru akan lebih safety ke depannya, terutama di pengolahan pangan. Atau kalau tidak, mulailah belajar untuk retail sembako. Itu juga akan dibutuhkan. Di samping itu, untuk retail komunikasi, internet terutama, pulsa, itu seperti sembakonya orang sekarang, karena butuh pulsa, butuh kuota untuk internet. Nah, silakan mulai berinovasi. Jadi jangan berharap lebih di tahun-tahun depan. Kita hanya berusaha untuk cukup makanan bagi keluarga. Yang kedua, misalnya punya kendaraan double, punya handphone double, punya laptop double, jualah salah satunya. Karena panjenengan akan lebih bermanfaat jika memiliki uang cash. Ke depan, uang cash menjadi sangat berharga bagi panjenengan. Misalnya punya kendaraan 2, ya jual 1. Cukup memakai 1 saja.
itu lebih menguntungkan daripada panjenengan mempertahankan 2 kendaraan, tapi besoknya panjenengan untuk mencari makan kesusahan. Atau misalnya punya HP 2, ngapain punya HP 2? Jual 1, yang penting bisa komunikasi 1. Punya TV 2, jual, yang penting punya TV 1 untuk bisa melihat berita sekarang yang berkembang. Nah, itu akan lebih baik. Menabunglah, jangan di bank, peganglah cash di rumah Anda, di dompet Anda. Semakin banyak, semakin baik. Lalu jika panjenengan sudah punya cashless atau punya uang cash yang banyak, alternatif lain disimpan kemana? Simpan ke emas. Jangan investasi ke lain-lainnya, investasikan saja ke emas. Karena benar-benar besok itu akan ada perubahan, dan secara global ekonomi akan digreset, dinolkan kembali dari nol, dan pemulihannya akan membutuhkan 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, jadi waspadalah untuk tahun-tahun ke depan. Jangan terlalu berfoya-foya, jangan terlalu hura-hura, jangan terlalu mengikuti keinginan, karena keinginan itu ibarat pisau tajam yang sedang jatuh. Hati-hati, kalau panjenengan menangkap pisau tajam yang jatuh akan terluka. Jadi besok mungkin ada penawaran yang banyak, lebih murah, lebih barang yang murah, tapi kita harus mempertimbangkan apakah itu berguna bagi kita benar-benar saat ini atau tidak, atau belum. Kalau belum, ya udah jangan kita mengejar gengsi, hilangkan gengsi. Kemudian yang ketiga, dekatkan diri dengan Sang Pencipta. Tingkatkan kesabaran panjenengan dan akal sehat panjenengan. Karena jelas kondisi besok itu akan memanas, di samping kondisi politik yang memanas, jadi provokator banyak, adu domba banyak, bahkan ada kemungkinan besok akan banyak orang yang bunuh diri karena tidak mampu menghadapi kenyataan yang terjadi. Jadi tetap gunakan akal sehat, bersabarlah, memohon kepada Sang Pencipta. Lalu yang keempat, panjenengan punya spiritual Jawa yang diturunkan oleh leluhur dulu, yaitu local wisdom. Tanamkan itu dalam hati dan pikiran panjenengan. Karena leluhur kita dulu benar-benar memahami hukum alam dan hukum Tuhan. Karena Tuhan dan alam itu sama. Prinsipnya, tanamkanlah cinta kasih dalam diri panjenengan dan bergunalah kepada semua makhluk, bukan hanya kepada semua manusia, tapi semua makhluk. Jadi mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
tetap berjuang, tetap bersabar. Semua ada jalannya masing-masing. Tetap gunakan akal sehat. Terima kasih. Saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.